engkau membesarkan akan dirimu di dalam majlismu, karena supaya takut manusia daripada kejahatan perangaimu. Dan jangan engkau berbisik-bisik pada seseorang, padahal ada padamu orang yang lain daripadamu. Dan jangan engkau tinggikan akan dirimu, dan jangan engkau besarkan akan dirimu atas manusia, maka hilang daripadamu kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan engkau cari-cari kemaluan manusia, yakni jangan engkau umpat akan manusia, dan jangan engkau aibkan akan dia, maka mencari akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, artinya demi yang mencari akan carikan. Nah, panjang pembicaraannya lah. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dan mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal bagaimana jagaan amal kita itu mulai dari langit pertama sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan diperiksa. Jika ada sesuatu mulai dari langit pertama sampai ke hadrat Allah, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mu'adz mengatakan, ujar Mu'adz, kalau engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ini hanyalah seorang Mu'adz, bagaimana aku bisa lepas dan bisa lolos daripada yang demikian tersebut? Kalau dia Rasulullah, mungkin amal dia diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu bagaimana dengan ulun yang hanya seorang Mu'adz ini? Bagaimana ulun bisa lolos, lepas daripada jagaan-jagaan amal tersebut? Nah, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikut olehmu akan daku, dan jika ada amal itu kurang sekalipun. Jadi untuk lepas dan untuk selamat daripada jagaan amal itu, yang pertama Rasul mengatakan kepada Mu'adz adalah untuk mengikuti beliau sekalipun amalnya hanya sedikit. Umat Rasulullah maka akan dijamin selamat, karena Rasulullah pasti selamat. Nah, maka orang yang berikut lawan Rasulullah itu pun juga pasti akan selamat. Itu sudah kita bicarakan. Lalu kemudian ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan dalam saudara yang muslim, yang mana saudara muslim ini ia mengamalkan akan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kita meremehkan, menjatuhkan, menghinakan orang yang beriman, apalagi sampai mensyirikakan, apalagi sampai mengkafirkan. Nah, maka jangan sampai kita menganggap orang lain hina, menganggap menghina, menjatuhkan orang lain, padahal orang lain ini adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu juga sudah kita bicarakan. Seterusnya, dan tanggungkan akan dosamu atas dirimu, dan jangan engkau tanggungkan akan dia atas mereka itu. Artinya, jangan kita menyalahkan orang lain, salahkan diri kita seorang terlebih dahulu.
Nah itu ujar Rasulullah, jangan engkau tanggungkan akan dosamu atas dirimu, jangan engkau tanggungkan akan dosamu atas dirimu, dan jangan engkau tanggungkan akan dia atas mereka itu. Kesalahan yang kita buat, kesalahan dosa yang kita lakukan, nah itu kita akui, jangan menyalahkan orang lain. Kadang-kala kita ini kadang mau mengakui salah kita, lalu mencari orang lain kita, kambing hitam, kambing putih ya kan? Salah orangnya, tapi kadang hendak disalahkan, lalu mencari kambing hitamnya. Nah itu jangan sampai, ujar Rasulullah. Jadi kalau memang kamu berbuat salah, maka akui kesalahan tersebut, jangan menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Misalnya anak ini nakal, ini misal dalam rumah tangga aja tuh, ya kan? Anak nakal bilang pada kawan dipadahi, macam luar biasa. Jangan pada dasar orang banyak itu menyalahkan si anak. Cari dahulu kalau seorang yang salah. Anak dipadahi kada maasih, tiap malam begadang kejegawian, ya kan? Bulik kena parak subuh, bulik kena tengah malam, dipadahi kada maasih. Hujan sasadangi nakai, jangan bulik malam lagi. Nah sekalinya ini bulik bisukan, ya. Saking macal si anak nih, padahal jangan bulik malam lagi, bisukan nih. Bulik di mana, di puskamling. Saking macalnya si anak nih. Jangan dahulu pada dasar menyalahkan si anak ini kada paasian. Cari dahulu ulumina seorang yang salah. Barangkali seorang kada mengajarkan inya tentang ilmu agama. Sudah dua menyekolahkan inya tuh ke agama. Barangkali itu kita yang memberi makanannya itu dengan duit yang kada halal pula tuh. Lalu inya jadi macal. Nah itu boleh jadi kayak itu. Jadi cari dahulu kesalahan seorang, jangan mencari kesalahan orang lain. Bini misalnya pulang kada tapi maasih ditakur, jalan. Kada tapi paasian tuh bini di rumah ditakur tuh pada mau makin pati. Nah jangan menyalahkan bini terlebih dahulu. Kalau seorang yang salah, kenapa jadi biniku ini melawan? Kenapa jadi biniku ini wani lawan aku? Nah, boleh jadi juga pulang kan itu. Nah seorang beri makan itu kan halal karena kada apa pulang. Kayak itu juga pulang tuh bini lawan laki. Kenapa laki pun ini? Bina kada tapi pangorehini lagi. Ada tapi tersenyum lagi, kenapa salah lawan aku ini? Nah salah pun mengapa dahulu cari salah seorang. Jangan menyalahkan, menimpakan kesalahanku lawan orang lain. Namunnya sama-sama menimpakan kesalahanku lawan orang lain, nah ya tetap kalahin jadinya. Nang bini menyalahkan nang laki menyalahkan nang bini. Ayo, maulah kada bakal lahir ini. Bila bakal lahir berucap kan, nah bisa terjadi perpisahan dalam rumah tangga, itu hancur rumah tangga. Karena apa? Karena saling melempar kesalahan lawan orang lain. Itu dalam rumah tangga juga, begitu juga dalam masyarakat tuh kita.
Masing-masing introspeksi diri terlebih dahulu, jangan mencari kesalahan dan mencari tadi kambing hitamnya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, hendaknya salahkan diri kita seorang dulu. Bahkan masing-masing dalam rumah tangga nah kayaknya nyaman banget, ya kan? Nang bini kadawani menyalahkan nang laki, nang laki kadawani menyalahkan nang bini, banyaman nih. Aku nang salah abahnya hujan nang abahnya kadar banyak aku nang salah. Wah, nyaman banget. Mun kayak itu sama-sama salah, kita bermaafan naik. Mun sudah bermaafan, nah malamnya apa aja lagi, ya kan? Sama-sama mengakui kesalahan. Amun saya ikam nang salah, nang saya kadar ikam nang salah. Benerangutan sampai malam. Seikum di kamar tamu, kuring, seikum di kamar padu, ya kan? Kada jadi ya, benarnya kada jadi rami dalam rumah tangga itu karena apa? Karena saling menyalahkan. Bila sudah saling menyalahkan, nah maka bisa terjadi perpisahan dan itu bercerai. Nah maka bila bercerai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis paling senangnya. Kenapa? Karena bila orang menikah dalam ikatan pernikahan, selama dalam ikatan pernikahan itu pahalanya selalu mengalir. Ini dalam keadaan ibadah. Tapi bila terjadi perceraian, nah maka terputuslah ibadah tersebut. Sehingga iblis itu paling paling hendaknya untuk menceraikan dua orang yang terikat dalam pernikahan. Bahkan namanya? Iblis itu ada khusus anak buahnya yang menggoda di dalam rumah tangga kita. Sekiranya apa? Sekira dua rumah tangga itu bercerai. Nah ini untuk namanya? Keharmonisan rumah tangga, untuk kebaikan rumah tangga, jangan saling menyalahkan. Anggap seorang yang bersalah, ya kan? Bila masing-masing mau mengakui kesalahan, sama-sama salah tadi, lalu bermaaf-maafan, akhirnya kada terjadi perceraian. Tapi bila saling menyalahkan, nah maka terjadi perceraian. Bila terjadi perceraian, maka itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh iblis. Makanya tuh di dalam sebuah teka-teki, dalam sebuah tatakunan, dalam sebuah pertanyaan, secara biasa sesuatu yang halal itu adalah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu juga sebaliknya, sesuatu yang haram maka itu disenangi oleh syaitan. Lalu ada dalam satu perkara, dalam satu masalah, sesuatu masalah ini adalah yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya disenangi oleh syaitan. Perkara apakah itu? Kalau dalam keadaan biasa, lumrahnya ya sesuatu yang halal itu dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sesuatu yang haram itu dicintai oleh syaitan. Itu normalnya. Lalu ada dalam satu masalah, sesuatu yang halal yang normalnya tadi dicintai oleh Allah dibenci oleh syaitan. Ini terjadi kebalikannya. Yang halal ini dibenci oleh Allah, yang halal ini disukai oleh syaitan. Apakah itu? Nah, yang perceraian.
Di perceraian itu sesuatu halal, dibenci oleh Allah, tapi disenangi oleh syaitan. Padahal secara normal sesuatu yang halal itu Allah senang, syaitan yang benci. Sesuatu yang haram itu Allah benci, syaitan yang senang. Nah, lalu ada satu masalah di mana sesuatu yang halal dibenci oleh Allah dan disenangi oleh syaitan. Apakah itu? Yaitu perceraian dalam pernikahan. Nah, jadi kita jangan saling menyalahkan, jangan menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Cari dahulu di mana salahnya aku nih. Ada mau mencari salah orang lain, salahku di mana? Itulah Imam Al-Ghazali, lawan dan sanak sidin yang bernama Ahmad. Imam Al-Ghazali ini bernama Muhammad, ading sidin bernama Ahmad. Imam Ghazali ini menjadi imam. Orang banyak datang untuk belajar dan sembahyang berjamaah di belakang Imam Al-Ghazali. Tapinya dan sanak yang bernama Ahmad ini kada mau umat sembahyang berjamaah lawan Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali kada langsung menyalahkan dan sanak, tapi beliau mencari salah. Kenapa jadi dan sanakku ni kada mau umpat berjamaah lawan aku? Napa salahku? Amunnya langsung menyalahkan, kita kada tahu. Tapi nanti kita cari kesalahan kita dahulu, apa salah kita nih, sehingga orang lain banyak umpat berjamaah, sedangkan dan sanak kada mau umpat. Karena kada nyaman dilihat orang tuh bercakot kah antara badan sanak ini kada berbaikan kah di antara badan sanak ini, jadi kada hendak umpat berjamaah nih, orang padanya datang untuk umpat sembahyang berjamaah di belakang Imam Al-Ghazali. Lalu beliau datang kepada ibunya, minta takuniakan lawan dan sanak Ahmad ini. Kenapa jadi kada hendak umpat berjamaah? Napa salahku takuniakan maai? Artinya kada menyalahkan dan sanak kepada umpat, tapi salahku ini di mana sehingga dan sanak ini kada mau umpat berjamaah. Mungkin kita jalan bisa langsung memamai kan? Panggil mamai, apa jadikan berumpat kurang umpatan berjamaah jika padalah. Nah, itu bisa memamai nak itu menyalahkan nak ada umpat tadi. Tapi Imam Ghazali kata mencari kesalahan seorang di mana sehingga dan sanak ini kada mau umpat berjamaah. Datanglah Imam Ahmad menghadap ibunya ketika dipanggil oleh ibunya. Datang ditakuni Ahmad, kenapa ya Muhammad ikam tu kada mau umpat sembahyang berjamaah lawan Muhammad? Apa gara salah Muhammad sehingga ikam kada mau umpat berjamaah? Minta takuniakan tadi tu lawan kuita. Amun langsung konfrontasi ke jurang langsung berhadapan, belum kita baca pun bakal lahir kan atau lebih baik kuitan nang mana ahiakan. Itu membedak salah itu juga hendaknya jangan langsung berpandir berhadapan berdua badak salah nih, ya kan? Bisa bakal lahir kan atau badak salah nih. Kenapa? Karena sama-sama orangnya sepantaran tadi tuh. Nah, lalu hendak merasa menang, nah bisa jadi bakalahi jadinya. Hendaknya tuh pun ada nang tatuha dahulu nang mana ngahiakan tuh. Kuitan mana ngahiakan, mana muni lawan yang sangat nang Imam
Ghazali tadi yang bernama Imam Ahmad, kenapa jadi kada umpat berjamaah? Ujian Imam aja ujian Muhammad apa salah Muhammad sehingga kada umpat berjamaah? Lalu ujian Imam Ahmad, ulun sebelumnya pernah buat umpat sembahyang berjamaah lawan Muhammad. Tapi sewaktu itu ketika Muhammad menjadi imam, ulun melihat Muhammad ini ada lagi berbentuk manusia tapi berbentuk darah. Nah disitulah ulun mulai itu bermufarakah, ada umpat lagi lawan Muhammad, dan dari situ ulun mulai itu ada umpat berjamaah lagi dengan Muhammad tersebut. Jadi ujar Imam Ahmad, karena ulun melihat waktu sembahyang itu Muhammad atau Imam Ghazali tadi bukan lagi berbentuk manusia tapi berbentuk darah. Setelah menjelaskan demikian, nah lalu ibunya Imam Ghazali ini pun memanggil Imam Ghazali, memadahkan alasan bahwa Ahmad ini kada umpat lagi berjamaah, ya karena ia melihat ikam jadi imam itu dalam keadaan bentuk darah sehingga kada umpat lagi berjamaah karena kada sah mengumpati imam nang bentuknya darah. Ya, ujar orang Halabiyu, jawab apa tadi? Sembahyang kada sah bila mengikut imam kubiyah buruk. Nah itu ujar orang Halabiyu dah. Sembahyang itu kada sah bila mengikut imam kubiyah buruk. Jangan kubiyah buruk, kubiyah hanyar dan kada sah. Kenapa? Karena nak jadi imam kubiyah. Ya kan? Itu orang Halabiyu. Jadi ujar orang Halabiyu bila ikut imam kubiyah buruk kada sah. Jangan buruk hanyar pun itu kada sah itu karena yang diikut itu apa kubiyahnya. Amun imamnya pak kubiyah buruk, nah ada apa-apa. Imamnya pak kubiyah buruk, amun imamnya kubiyah buruk, nah sedikit saja salahnya mudah. Ya kan? Kita mendengar kalau asa menyalahkannya lagi, padahal jujur orang Halabiyu dah, ya kan? Nah itu juga bila imam sembahyang berselawar atau ada sah di tempat ini. Lalu mancul selawar tuh kada imam berselawar tuh sembahyang ya apa memurup selawar tuh sembahyang sama di tempat ini menggerak-gerak terus itu nah kada sah jadinya. Kalau lah saya kok hanya datang mandang sakilas saja lalu lagi bila imam aja sembahyangnya kada memurup selawar makai selawar kada sah saja. Jadi harus kada berselawar sembahyang. Nah itu salah ngarannya. Jadi melihat kakak ataupun sanak ini dalam keadaan bentuk darah. Lalu Imam Ghazali mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya, merenung, mengingat kenapa sampai aku ini berbentuk darah dilihat oleh sanak. Lalu setelah merenung mendapatkan suatu jawaban bahwa suatu ketika satu hari ketika beliau mengarang kitab, di situ masih dalam menulis tentang babul haidi, yaitu bab haid. Lalu adzan, lalu beliau menutup apa namanya pekerjaan beliau dalam mengarang kitab tadi itu tatangah rarahatan membahas tentang babul haidi, babul haid, bab haid. Lalu adzan, takar menjadi seorang imam, lalu istirahat dan pergi untuk mengimami sembahyang berjamaah. Di dalam sembahyang tadi, lalu tak ingat yang belum selesai, yang dikarang tadi tak ingatan babul haidi tadi.
Sehingga saat itu dilihat oleh Imam Ahmad bukan lagi bentuk manusia, tapi berbentuk darah. Nah, jadi melihat hakikat langsung tuh. Ketika Imam Ghazali ini ingat tentang babul haid, lalu si Imam Ahmad yang kasyaf, yang melihat secara hakikat bahwa Imam Ghazali ini bukan bentuk manusia tapi bentuk darah, maka beliau pun muparafah kada empat lagi, mulai saat itu kada empat berjamaah lagi. Oh, di sini Pak salah kok. Nah, jadi hanya kada mencari salah orang lain, mencari salah seorang kabur. Dalam sembahyang ingat babul haid, lalu dilihat oleh Imam Ahmad dengan bentuk darah. Ayo pun kita terus sembahyang ada nang kasyaf nang ini kayak apa kebutuhan kita. Kita sembahyang enak. Lalu di antara seberataan misalnya ada seekor nang kasyaf, ya kan? Melihat tuh kita sembahyang minta kayak apa bentuk kita sembahyang minta? Bisa bentuk perumahan kah? Ya kan? Bisa bentuk tumpuk kah? Bisa bentuk gaulian kah? Bisa bentuk nang lainnya kan? Kenapa? Karena nang diingat selain daripada Allah, sehingga dinyatakan dan dinampakkan seperti itu bentuk. Ayo, untung kita ini ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilihatkan tuh banyak-banyak aib kita ini. Nah, sehingga kita kada wajib menyalahkan orang lain. Setelah tahu bahwa seorang salah, mengakui kehebatan dan sanak ini. Artinya apa? Dan sanak ini sampai makrifat sudah kepada hakikatnya, bisa melihat hakikat seorang. Lalu Imam Al-Ghazali pun mendatangi Imam Ahmad dan meminta kepada Imam Ahmad untuk menunjukkan di mana belajar ilmu seperti demikian. Bertakun lawan nanti di mana dapat ilmu nangka itu? Di mana belajar? Guru siapa yang belajar? Lalu dipadahkan oleh Imam Ahmad bahwa di pasar itu ada seseorang yang tukang sol sepatu, dialah guruku yang mengajarkan tentang ilmu hakikat tersebut. Di pasar aja orangnya, tapi orangnya ahli hakikat. Nah, lalu Imam Al-Ghazali pun menginginkan untuk belajar kepada orang yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau datang ke pasar dan meminta kepada tukang sol sepatu tadi untuk menjadi guru beliau. Dijar tukang sepatu ini, tukang sol sepatu ini kada salah lah. Pian kan imam, seharusnya mulut nak belajar lawan pian, bukan pian nak belajar lawan mulut. Tapi Imam Ghazali mengatakan tidak, mulut tetap anak belajar lawan pian tentang ilmu hakikat tersebut. Ujar apa darahnya? Ujar guru atau tukang sol sepatu ini, apabila engkau mampu untuk menjalankan syaratnya, maka aku mau mengajarkan kepadamu tentang ilmu hakikat. Ujar Imam Ghazali, apa syaratnya? Ujar tukang sol sepatu ini, seluruh sampah yang ada di pasar ini, ikan, sapu dan barasihi, sampai barasihi, jangan ada lagi tertinggal sampah-sampahnya. Walaupun sabuting cucuk pintol sekalipun, misalnya harus ikan barasihi seberatannya. Karena tekad sudah bulat, ya kan? Nah, maka Imam Al-Ghazali ini pun hendak menyingsing lengan baju, melepas imamah ataupun tulang, lalu ujar gurunya, jangan dilepas, pokoknya pakai baju jangan disingsing, sapui pada sini sampah-sampah yang ada di pasar ini.
Lalu Imam Ghazali pun mau melakukan tersebut. Ketika hendak menyambui pasar tadi, maka dikatakan oleh gurunya, cukup bagi kamu. Engkau sudah mencapai hakikat yang sebenarnya karena engkau mau merendahkan dirimu dan tidak menganggap dirimu itu punya nilai yang lebih di hadapan manusia, sehingga engkau mau menyambui pasar. Ujiannya aja. Jadi ujiannya punya hakon menyambui hakon, bila ada hakon menyambui, nah berarti ini ada sesuatu dalam hati itu merasa, masa aku guru, masa aku imam, masa aku berulang kayak ini, masa aku berbisnis kayak ini, mah beresi pasar lah. Nah punya itu masih ada hakon untuk belajar. Tapi mau itu dihilangkan kesenyaannya, nah berarti hakon tuh mau untuk menyambui. Sehingga dengan hal tersebut Imam Al-Ghazali pun mendapat ilmu hakikat. Nah, kisahnya tadi itu artinya apa tuh? Jangan menyalahkan orang lain. Jadi cari dahulu kesalahan seorang bolupina, seorang yang bersalah. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Atau yang kita wayang ini, jangan mencari kambing hitamnya. Nah itu aja kan enak belum kita sambung bahasa itu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimana iman wal Islam masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta redha dunia akhirat. Kami terima.